Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufi Rahmadani. Saya dari RKS 3B Pagi dengan NIM 4332201043. Nah, pada kali ini saya akan melakukan konfigurasi NAT statik dan NAT overload. Yang pertama, saya akan melakukan konfigurasi NAT statik yang akan saya lakukan pada router pusat. Pertama, saya masuk ke router pusat dan masuk ke tab CLI. Di sini saya masuk ke mode enable, lalu ke mode global. Setelah itu, saya akan masuk ke port FA0/0. Saya berikan di sini IP NAT inside. Dikarenakan port FA0/0 ini berada di dalam area LAN pusat. Setelah itu exit, lalu saya masuk ke interface gig 0/0/0 dan saya masukkan IP NAT outside. Di sini saya memasukkan IP NAT outside dikarenakan gig 0/0/0 ini menuju ke jaringan publik atau internet. Di sini exit, lalu saya akan memasukkan konfigurasi IP NAT inside source-nya. Source static 192.168.2.254. Di sini saya memasukkan IP terakhirnya, lalu spasi IP server 209.165.201.4. Saya enter. Nah, untuk konfigurasi NAT statiknya sampai di situ. Setelah itu saya masuk ke NAT overload yang akan saya konfigurasi di router cabang. Di sini saya masuk ke router cabang, lalu masuk ke tab CLI. Saya enter, masuk ke mode privilege, lalu masuk ke mode global. Setelah itu masuk ke port FA0/0. Setelah itu masukkan seperti tadi IP NAT inside, lalu exit, masuk ke interface 0/0/0 IP NAT outside. Setelah mengkonfigurasi kedua port tersebut, saya akan memasukkan konfigurasi untuk source list. IP NAT inside source list. Di sini listnya itu list 1. Interface-nya itu gigabit Ethernet 0/0/0 overload. Nah, setelah itu saya berikan permission untuk akses list satunya dengan sintaks akses list 1 permit 192.168.1.0, yaitu adalah network dari LAN cabang, area cabang. Lalu menggunakan wild mask-nya yaitu 0.0.0.255, yaitu adalah kebalikan dari subnet mask-nya yang 255.255.255.0. Nah, setelah itu konfigurasinya sudah selesai. Untuk melihat hasil konfigurasinya bisa menggunakan sintaks do show run. Nah, di sini sudah terlihat IP NAT inside dari FA0/0 yang sudah kita konfigurasi. Lalu untuk gigabit Ethernet 0/0/0-nya itu sudah ada IP NAT outside.
Lalu di sini sudah terlihat IP NAT inside source list satunya yang tadi kita konfigurasi. Setelah itu akses permitnya sudah ada. Nah, setelah itu kita lihat di yang pusat tadi menggunakan sintaks yang sama, do show run. Di sini FA0/0-nya sudah terkonfigurasi IP NAT inside. Lalu untuk gigabit Ethernet 0/0/0-nya juga sudah terkonfigurasi IP NAT outside. Lalu untuk IP NAT inside source statiknya di sini sudah terkonfigurasi juga. Setelah itu kita akan melakukan tes ping. Di sini ping dari sini ke sini. Lihat dulu. Kita lakukan ping lagi. Sudah sukses. Sini juga kita lakukan sekali lagi. Sudah sukses juga. Setelah itu router ini ke sini. Kita lakukan lagi. Sukses. Begitu juga ini harus dilakukan juga, sukses. Nah, untuk pengepingan dari sini menuju ke area pusat, di situ violet. Di situ violet. Di situ violet. Namun untuk saya mencoba mengeping melalui CMD yang ada di PC 0, kita ping 209.165.201.2. Sini 2. IP-nya itu adalah 2. Nah, di sini saya menggunakan CMD dan itu berhasil. Dan hasilnya itu adalah reply yang artinya sukses. Sedangkan saya menggunakan ini ping yang menggunakan logo seperti amplop ini itu violet. Kemungkinan itu merupakan bug dari Cisco-nya sendiri menurut saya pribadi, karena ketika menggunakan CMD itu berhasil, sukses. Begitu juga dengan saya ping dari PC 0 ke server, di sini juga violet. Tetapi ketika saya ping menggunakan CMD, yaitu ping 209.165.201.4, itu hasilnya adalah reply, yang artinya berhasil atau sukses untuk mengirim paket. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.